Kalau hati kita yang luar biasa dalam puncak kehebatannya ketika masa syabab ini kita gunakan untuk mencintai Allah, lah insya Allah jadi wali tenang. Maktabatuna Temboro. Majalah Al-Maktabah dan Maktabatuna Temboro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kru Bonaboni Madiun, wabil khusus Bapak Andi yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dunia akhirat kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Kemudian juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam majelis yang sederhana tapi insya Allah istimewa ini. Dan semoga majelis yang semacam ini kita bisa adakan minimalnya setiap bulan, insya Allah. Dan memang rencana kami semacam itu. Jadi ini acara seminar atau bedah majalah dan misalnya kongko ilmiah atau apalah itu namanya, diadakan oleh majalah Al-Maktabah. Ini salah satu majalah dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah di edisi 62. Nggih, 62. Sejak sekitar 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih istiqomah, dan jumlah majalah yang sudah beredar hampir 100.000 eksemplar. Jadi semoga dengan majelis ini kami juga minta doa kepada antum semua, majalah ini istiqomah, barokah dan bermanfaat. Allahumma amin. Insyaallah nih. Selain itu juga ada Maktabatuna Temboro. Kalau Al-Maktabah ada alnya ini, itu majalah. Kalau Maktabatuna itu buku dan kitab. Alhamdulillah juga sudah berjalan beberapa tahun, hampir mirip dengan Al-Maktabah, dan jumlah buku yang diterbitkan oleh Maktabatuna Temboro ini sudah hampir 100 buku, dan jumlah eksemplar lebih banyak daripada majalah. Kalau kita hitung buku atau kitab yang diterbitkan oleh Maktabatuna Temboro itu sudah hampir 300.000 eksemplar. Nah, ini tidak lain tidak bukan ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan barokah para masyayikh dan juga doa antum-antum semua. Kita minta kepada antum semua agar majalah Al-Maktabah dan Maktabatuna Temboro ini istiqomah memberikan manfaat. Allahumma amin. Ya mungkin nanti yang isi nggak cuma saya ya, mungkin yang isi bisa dari redaktur senior lainnya, mungkin bisa Nanugrah, bisa Ustaz Fauzi, Ustaz Budi Makassar, atau Ustaz Ayun mungkin. Jadi nggak mesti saya, tapi insya Allah kita adakan 1 bulan sekali. Ya masih ringan-ringan mawon. Materi juga materi yang ringan, sifatnya juga ringan ya. Maksud itu kita kumpul-kumpul bareng. Oke, alhamdulillah sesuai dengan judul, yaitu judulnya Pemuda ya. Peran dan kontribusi pemuda di era baginda Muhammad SAW. Berbicara dengan tema pemuda itu akhir-akhir ini agak booming lagi ya. Mungkin kalian sudah tahu lah kenapa kok booming. Karena ada sesuatu tadi yang kita tidak bahas masalah itu. Kita nggak bahas masalah politik praktis karena itu sensitif nih.
kita bahas yang lebih luas lagi. Apa? Yaitu bagaimana dan apa peran dan kontribusi pemuda di era baginda Muhammad SAW, dalam arti dari zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pemuda. Pemuda itu apa sih? Dalam bahasa Arab, pemuda itu biasa menggunakan kata syabab. Sebagian lagi kata-kata fata. Ada yang mengatakan syabab dan fata ini sama. Ada yang mengatakan tidak sama. Fata itu awalus syabab, pemuda yang pemuda beneran dalam arti remaja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya fata, yang kalau dijamakkan bisa futyan atau fityah. Kalau cewek fatayat, ini NU yang fatayat, itu jamaknya fata yang muannas. Kemudian ada juga menggunakan kata syab mufradnya yang dijamakkan diantaranya menjadi syabab. Ini biasanya ada pergerakan kita sebelah itu, teman kita pakai syabab, itu juga pemuda, cuma ini lebih umum, sehingga paling enak kalau kita gampangannya begini urutannya. Lihat, kalau di sini nggak ada laptopnya, nggak ada proyektornya, enak. Nah, coba kalian lihat di proyektor. Marahil hayatil insan, fase-fase kehidupan manusia. Jadi kalau digolongkan begini. Sebetulnya ada khilafiyah di sini, cuma yang paling masyhur ini yang kita ambil. Ini pendapat yang paling masyhur, walaupun kita tidak mengingkari ada pendapat yang lain. Yang pertama dari tufulah, kekanak-kanakan, masa kanak-kanak. Ini sekitar dari lahir ya, usia 1 tahun katakanlah sampai masa balik. Baliknya sekitar 14 atau 15 tahun. Ini namanya tufulah, tiflun, bahasa Arab tiflun, cah cilik. Kemudian ketika umur 15 sampai 40 tahun, inilah yang dinamakan dengan syabab, pemuda. Sehingga kalau kita pakai kaul ini lebih panjang itu masa syabab. Bisa jenggotan itu masih bisa masuk ke syabab, karena sampai 40 tahun. Itu kan 35 udah rodat gitu ya. Tapi tenang, itu masih syabab menurut kaul ini. Walaupun ada juga yang mengatakan syabab hanya sampai umur 30. Jadi 15 sampai 30. Kalau sudah di atas 30, itu sudah masuk ke kuhula, setengah baya, setengah tuwek. Tapi pendapat yang masyhur, yang populer, enggak. Syab itu sampai usia 40 tahun. Ini yang kita pegang. Karena memang kalau kita lihat 30 juga masih ada muda-mudanya, memang malah kuat-kuatnya itu. Makanya usia penduduk surga itu bukan 20, bukan 15, tapi 30, ya 30, 31, 23. Ketika Nabi Isa wafat. Ya, ringkasnya kita ikut kaul yang mengatakan 30 ke atas di bawah 40 tahun itu masih dikatakan sebagai syab atau syabab. Kemudian 40 ke atas sampai 50 tahun namanya kuhula, kahil atau kuhula, kahil sifatnya. Bahasa Indonesia mungkin apa tadi? Separuh baya, setengah tua, 40 sampai 50 tahun. Kemudian 50 ke atas ini namanya syuyukh, syekh, sepuh, tiang sepuh. Kalau sudah 50 ke atas. Nah, ini fase-fase menurut pendapat yang populer. Dari sini paham ya? Nah, kalau kita lihat marahil di sini dengan sebuah hadis yang cukup masyhur, ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan sebagainya. Dan ini insya Allah kita hafal semua ya, walaupun mungkin Arabnya nggak hafal, tapi artinya faham ini hafal kabeh insya Allah.
a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu atau man yajuzu atau man yujawiz, ada beberapa redaksi dalik. Umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Sangat masyhur. Artinya apa? Mayoritas umurnya umat Islam dan umat yang lainnya, umat di sini bisa umat dakwah, umat ijabahnya, manusia akhir zaman itu usianya kebanyakan antara 60 sampai 70. Cara luweh kuwi bonus, nek kurang gawe kecepatan. Tapi yo kan kecepatan ya jeneng takdir. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Melihat dari mayoritas umur umat manusia akhir zaman, berarti kebanyakan masa hidup kita, kalau memang jatahnya itu normal 60-70, adalah kebanyakan usia kita. Artinya kebanyakan usia kita adalah usia syabab. Lihat prosentasenya sampai 40%. Jadi tufulah tadi dari 1 ke 15. Kemudian 15 sampai 40 syabab, 40 sampai 50 kuhulah, 50 sampai 60 itu syuyukh. Kalau usia 60 berarti persentasenya tufulah hanya 20%, syabab 40%, kuhulah sekitar 15% paling sedikit ya, cuma 10 tahun. Kemudian syuyukh 20 tahun. Artinya kebanyakan masa hidup kita diisi oleh masa syabab. Oleh karena itu nanti ketika di akhirat masa syabab ini dipertanyakan secara khusus. Kenapa? Paling okeh nglakoni perkara ya syabab ini. Mahfum. Selain ada alasan yang lain, diantaranya kuat-kuatnya manusia, usia emas ya usia syabab ini. Sehingga harus dipertanyakan secara khusus, Anda habiskan untuk apa di masa muda? Mahfum ini. Dan memang kalau kita lihat ini juga ada hadisnya, insya Allah kalian juga banyak dengar bahwa usia sebelum 40 tahun itu usia pelatihan dan percobaan. Mafhum hadis ya, walaupun nggak ada teks. Artinya apa? Ketika usia 40 tahun dianggap cetakannya sudah jadi, sudah mateng, andaikan berubah itu agak sulit. Wong kok sampai 40 tahun cek nakal, ini berarti memang karakter ini nakal. Cara dirubah ini susah. Kalau kata bisnismen katanya, termasuk kata Mbah Mun, mujarobat ulama, orang kok sampai usia 40 tahun gung sugih, dadi sugih angel. Walaupun ini aglabiah ya, hukum umum ada juga kok sing duwe KFC kayak sugih ini umur 70 tahun. Mungkin awak dhewe isoe niru koyo ngono wae. Pak sugih-sugih 40 tahun, mungkin niru KFC. Arab mati baru oke, lagi numpak merah sih. Diseroke sing arep ono. Nah. Tapi kebanyakan memang cetakan 40. Makanya para nabi dan para rasul kebanyakan juga diangkat ketika usia 40 tahun. Kalau karakter itu orang labil, sudah stabil, sudah mateng apa adanya. Jadi mumpung kita belum usia 40 tahun, nah ini jangan sampai cetakannya menceng. Ini sekali bangkongan dindek nih. Ini orang ngono sampai arep mati loh bangkongan. Jangan mati itu pas mau buang bangkong. Kalau mati sholat subuh mau wanduk, itu sebab buka bersama akhirat loh. Nanti gitu ke awan-awan. Tidak alam blok. Tidak alam ya. Ini Masya Allah. Maaf ya. Jadi masa syabab itu masa yang terbanyak yang akan kita lalui, sehingga ada hisab khusus dalam masa syabab. Kemudian lanjut, syabab atau pemuda, kepemudaan dalam Al-Quran ada beberapa, ini saya ambil 3 ayat saja. Di antaranya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
cerita yang sangat populer, yaitu cerita Ashabul Kahfi. Dikatakan dalam Al-Quran, innahum fityah, ini jamak dari fatan. Mereka adalah beberapa pemuda. Ini disebutkan secara khusus oleh Al-Quran karena memang masa ini adalah masa yang sangat istimewa. Terus yang kedua, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar, kata kaumnya Nabi Ibrahim, seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim ketika membuat satu perjuangan yang luar biasa, ini dalam masa fatal, masa yang muda. Di antaranya lagi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa berkata pada fatannya, pada santri muda yang mengikut beliau. Ini di antara kata-kata fatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Oke, kemudian dalam hadis ini lebih spesifik lagi, dalam riwayat Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syab wala utiya alimun ilman illa wa huwa syabun. Ini penting. Ini juga menguatkan tadi bahwa syab itu sampai umur 40 tahun. Karena kebanyakan nabi diangkat, diutus ketika usia 40 tahun. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali masih dalam keadaan muda. Dan seorang alim tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali dalam keadaan muda. Artinya apa? Orang-orang hebat, baik para nabi, para rasul, para ulama, bahkan ini dilanjutkan, dikembangkan oleh para wali. Kebanyakan wali-wali Allah itu diangkat menjadi wali dalam keadaan syabun ij'nom. Tadi jangan kira wong nek pindah di ulama ngenteni umur 20 tahun. Engko lah nek ngalim umur 40 lagi tongkat ngi serban ngi ridak. Kayak Habib Umar. Nah. Engko lah nakal-nakal sik, penak-penakne sik, engko nek wis tuwek baru tak ngei udeng-udeng ya tongkat nggo tasbih muter-muter kampung. Dan dikira wali lah. Ya telat. Kebanyakan wali diangkat dalam keadaan masih muda. Lihat orang-orang alim, nggak ada orang alim dadaan itu. Wali itu gak enek wali dadaan. Semua pasti melalui proses, dan pengangkatannya hasilnya sebetulnya sudah ditemukan, sudah dirasakan ketika usia belum 40 tahun. Cuman viralnya kadang-kadang ini di atas 40 tahun. Sehingga kita ngiranya wali itu mesti tuwek. Nek rung tuwek rung pantes jadi wali. Jenenge ulama mesti pas tuwek. Nek durung tuwek durung pantes jadi ulama. Padahal enggak. Namanya ulama ketika umur 30 20 sudah jadi ulama sebetulnya. Cuman tadi orang-orang manusia itu kadang-kadang nek gung tuwek iki gung marem. Mesti nunggu sing tuwek. Paham ini? Artinya masa muda itu masa kesempatan emas untuk menggali potensi dalam diri kita. Sing potensi ini neng keilmuan yudeng digas dan digas. Mulai neng kata-kata terkenal wakilah ini hadis, orang kalau mencari ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu. Tapi nek mencari ilmu ketika tua bisa, tapi berat. Diumpamakan seperti mengukir di atas air, angel. Begitu juga dalam hal ma'rifatullah. Orang-orang itu bisa dekat dengan Allah, bisa menjalin hubungan yang begitu mesra dengan Allah. Ini ketika masa muda, ketika hatinya itu memang betul-betul steril, cek apa lagi, cek bersih.
orsinil. Sehingga untuk menarik mahabbah kepada Allah itu begitu kuat. Bedanya nek umur 70 tahun. 70 tahun ini Masya Allah, jangankan mencintai orang, mencintai dirinya sendiri udah capek. Lu gimana? Mbah-mbah wis gak niat urip, ngopi turu. Gak enek mbah-mbah kok omongane jatuh cinta. Omongane kok galau, enggak ada. Ngapa to lele galau-galau syarat mati. Mulanya sangat-sangat disayangkan di masa muda seperti kita ini, kita habiskan potensi hati kita yang luar biasa justru cinta kepada makhluk. Jan emane pol. Cinta kepada makhluk yang betul-betul gak ada gunanya itu, ngentekno duit, ngentekno waktu, kurung nek di PHP ini. Ya enggak? Jangankan kok maaf yang belum halal, yang sudah halal kalau terlalu cinta itu mengecewakan. Ya tenan ya enggak? Cinta neng bojo kok kenen-kenen. Kuwi kok kecewa. Cinta neng anak kok kenen-kenen, ya kecewa. Sing pantes dicintai guru Gusti Allah. Satu-satunya zat yang berani mengatakan dirinya dan memang paling layak asyakur. Zat yang kalau kita beri, walaupun hakikatnya juga dari Allah, Allah akan balas kita berlipat-lipat tanpa ada kepentingan apapun. Itu makna asyakur. Nek menungso niku kadang-kadang ngasih apa gitu, kadang-kadang ada kepentingan, bahkan kebanyakan ada kepentingan. Jarang yang murni, mesti ada modus. Dan kalau kita kasih, masih akeh gak syukur yang menungso iki. Kayak ini 1.000. Dene kan iso 1.000. Kayak ini kok mek sego goreng, mesti ini iso panggang. Kayak kok kopi sak gelas, kudune iso sak kulkas-kulkas ya. Itu manusia. Selalu minta lebih. Nek Allah ndak. Loh Allah tuh sebetulnya kan nggak butuh dengan ibadah kita, zikir kita belas sama sekali nggak butuh. Tapi lihat, sapa wonge sing maca subhanallah aku tanamkan surga, aku tanamkan pohon di surga. Barang siapa yang sholat 12 rakaat selepas maghrib, aku bangunkan istana. Padahal saya nggak butuh. Itulah makna asyakur. Nah, kalau hati kita yang luar biasa dalam puncak kehebatannya ketika masa syabab ini kita gunakan untuk mencintai Allah, lah insya Allah jadi wali tenang. Sebagaimana kalau kita kerahkan otak kita untuk menjadi orang ilmuwan, ya bakal jadi ilmu dunia, ilmu akhirat. Kali jadi dokter umur sudah tahun mboten-mboten. Ini dulunya nggak sekolah, tapi ketika umur 60 tahun tobat sekolah kedokteran jadi dokter spesialis. Mboten-mboten. Insinyur juga sama. Artinya apa? Ilmu di sini bisa ilmu dunia, ilmu akhirat. Semuanya didapatkan illa wahwa syabun. Ini secara umum gitu itu. Walaupun ada juga ulama yang baru ngaji umur 40 tahun nggih wonten tiyang niku lagi tobat, lagi normal dados wali setelah usia 40 tahun juga ada. Orang kaya tadi juga sama, menjadi kaya, sukses dalam dunianya ketika usia 40 tahun, setelah 40 tahun juga ada. Tapi itu an-nadir, langka. Wan nadir la hukmalahu, perkara itu kalau langka, jarang, boten saged didadekaken standar. Sing bisa dijadikan standar yang umum-umum saja. Lah umumnya orang itu diberi keistimewaan baik dunia dan akhirat adalah dalam keadaan masih muda. Illa wahwa syabun. Ini penting ini, tulis di lemari sing gede. Illa wahwa syabun. Bahkan kayak Ubed kemarin cerita, saya itu ditegur sama orang ini mumpung usia jenengan, waktu itu beliau istrinya masih 2. Mumpung masih 2 dan digas 4. Mumpung belum 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun nambah istri susah katanya gitu. Ini biogas 4 sebelum usia 40. Tapi angel ditiru ya kayak. Saya cerita sampai yang pengalaman dalam hal itu juga punya standar. Ojo sampai bablas umur 40
tapi gak ngajari, soalnya angel lagi. Angel ditiru. Aku dewe yo gak bakal niru gitu angel. Nggih Pak. Dengan pripun iki? Angel. Nggih. Yang zahir-zahir aja gampang ngajak ilmu itu gampang, marifatullah itu sebetulnya juga gampang. Kemudian sekarang kita masuk di orang-orang yang ada di sekitar Nabi atau orang-orang yang beriman, membela, berjuang bersama Nabi atau biasa kita sebut sebagai para sahabat. Setelah diteliti para ulama dan ternyata benar, kenapa kok perjuangan Nabi itu menjadi perjuangan yang luar biasa. Hanya 23 tahun seluruh jazirah Arab masuk Islam. Itu satu satu sejarah yang nggak ditemukan di sejarah manusia manapun. Kenapa? Karena Nabi nggak cuma menaklukkan. Kalau cuma menaklukkan, mungkin Genghis Khan juga bisa. Nabi ini nggak cuma menguasai kayak penjajah itu enggak. Selain kekuasaan jatuh di Nabi, perubahan akhlak juga berubah. Nah, ini yang susah. Genghis Khan nggak bisa ini. Orang yang awalnya kencing berdiri jadi kencing duduk, awalnya bicara kasar dengan orang tuanya jadi lembut, orangnya nggak kenal Tuhan jadi kenal Allah, jadi sayang kepada makhluknya. Nah ini yang susah. Nah ternyata di antara asbab zahir, kalau asbab batinnya memang pilihan Allah, takdir Gusti Allah. Asbab zahirnya memang mayoritas sahabat itu adalah pemuda, hampir kabeh, walaupun ada yang enggak. Bahkan sahabat yang top itu lihat Sayyidina Abu Bakar 38 tahun masih muda hitungannya, walaupun sudah agak nyerempet 40 tahun tapi masih muda. Kemudian Sayyidina Umar 27 tahun. Jadi ketika masuk Islam Sayyidina Umar usianya 27 tahun. Siapa gitu 27 tahun? Hah? Wah, saya tak masuk saya tanya 27 ya. 27 tahun ini kayak apa? Fatur 27. Ini rata. Hah? Sudah nukrah atau sudah nukrah? 25. Hah? 25. Masuk 25. Nah, usia 25, face 34. 27 tahun. Itu sudah geger nih Mekah. Sayyidina Umar 27 tahun terus geger nih Mekah. Sayyidina Utsman 34 tahun. Sayyidina Ali malah 10 tahun. Ini sahabat terbaik baginda Nabi, semuanya masuk Islam dalam keadaan masih muda. Kita lihat lagi tokoh hebat yang lain dari kalangan sahabat, hebat dalam ilmunya. Kalau ini ya lebih condong ke keilmuannya. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang Nabi sendiri ngakui. Sayyidina Abbas ini termasuk calon ulama, julukannya Bahar, julukannya Al-Bahar, samudra ilmu. Beliau waktu itu Nabi wafat usia Sayyidina Abdullah bin Abbas 13 tahun. Bayangkan, berarti beliau ini ngaji ke baginda Nabi ini usianya masih MI. Padahal hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini cukup banyak yang langsung dari Nabi. Ada yang sebagian dari sahabat tua, ada sebagian dari Nabi. Bayangkan, waktu 10-an tahun sudah bisa ngerekam. Ini keistimewaannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada lagi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu ulama sahabat. Bahkan besok para ulama akan dikumpulkan di bawah bendera Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Masuk Islam usia 18 tahun. Tadi ngaji ning Kanjeng Nabi usianya ya lulus aliyah ya. Lulus aliyah. Ini santri tajribi. Kalau Sayyidina Abbas ini MI ya, santri MI. Al-Qadir kalau Zoro. MI utara ya. Sayyidina Anas bin Malik usia 10 tahun. Ngaji ke Nabi khidmat sampai 10 tahun. Ngajinya 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sayyidina Zaid bin Thabit, salah satu penulis wahyu ahli Al-Qur'an yang sahabat. Ini juga usia 11 tahun.
Ada Sayyidina Abu Hurairah, kabeh ngerti. Perawi terbanyak yang menyampaikan hadis baginda Muhammad SAW ini masuk Islam ketika usia 30-an tahun. Beliau ngaji ke baginda Nabi sekitar 4 tahun, sukses menjadi salah satu perawi terbanyak yang menyampaikan hadis. Ada lagi Sayyidina Usamah bin Zaid yang jadi panglima perang ketika usia belasan tahun. Ringkese, masa muda ini masa yang terbaik dalam menggali potensi kita dan menyumbangkan peran dan kontribusi kita pada keluarga, teman-teman, dan juga kepada umat. Semoga kita termasuk. Allahumma amin. Oke, ini fadilah pemuda. Ini lanjut sekarang yang terakhir, penutupan. Kebalikan dari yang pertama. Bagaimana masa muda ketika tidak dimanfaatkan dengan baik justru menjadi perusak dunia. Saya senang saya lagi viral Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Wah. Si Fulan dan si Fulan, Sultan Syahrir umur sekian tahun, Sukarno sekian tahun, Panglima Sudirman sekian tahun. Sik gak kabeh wong nom iki apik, sik tojo sik aja kesusu. Potensi apike gede, potensi eleke ya gede. Oh, tapi ini ada satu makalah. Nanti nggak usah ya, loncat aja lah, udah terlanjur. Ancaman untuk pemuda, biar imbang. Nah di api-api no kok mulai ngerasa jadi Usamah bin Zaid. Kok ngerasa jadi Abdullah bin Abbas. Bahkan ini ya sebelum saya bacakan ini, Imam Zuhri mengatakan, la tahtakiru anfusakum li hadatsati asnanikum. Jangan Anda merasa rendah, jangan meremehkan diri Anda karena mudanya usia Anda. Ojo krono awang cek enom terus ngremeh, aduh isin aku arep maju, isin aku arep ngene ngono. Gak wani aku. Kenapa? Fa inna Umar bin Khattab kana idza nazala bihil amru al-mu'dal da'al fityan wastasharahum yabtaghi hiddat aqulihim. Kata Imam Zuhri, salah satu ulama besar tabi'in, Sayyidina Umar itu kalau ada urusan yang pelik, ada satu kasus besar yang perlu diselesaikan, beliau memanggil para pemuda, di antaranya yang sering dipanggil Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali dan lain sebagainya, dan mengambil tindakan bermusyawarah dengan mereka. Ya batahi hiddata'uqulihim, beliau ingin mencari tajamnya pemikiran para pemuda. Jadi Sayyidina Umar tuh yang terkenal kalau memutuskan bener, sing cara gak musyawarah nih iso. Kemarin kita waktu pertemuan sebelumnya masih ingat nggak? Di antara sahabat yang diakui Nabi, muhdatsun, kata-katanya ini selalu sama dengan langit. Sayyidina Umar kalau memutuskan A, langit ya melu A, kayak ngono. Bener sing diomong nih, walaupun itu Nabi. Lah itu saja loh, kadang-kadang beliau kalau ada masalah pelik, manggil anak-anak muda untuk diajak rembukan, diajak musyawarah. Kenapa? Tahu. Mengenai kalau kita lihat lembaga, instansi atau ya amit nih masjid, kok kene wong nome mesti ambruk. Ngomong ya, harus ada anak mudanya. Walaupun ya jangan anak muda semua, putra. Nanti waro wifi ya, nanti waro wifi masjid. Masih harus ada pemuda-pemuda yang ikut menyumbangkan pemikiran dan usulan di sana. Jangan anti dengan anak muda, dan anak muda juga jangan ngerasa rendah. Mafhum nggih? Nggih, terakhir jadi ancaman untuk para pemuda. Ini hadisnya Sahih Bukhari kabeh iki. Masyaallah, sahih pol. Di antaranya halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha. Kehancuran umatku ketika dipegang oleh pemuda-pemuda bodoh, pemuda-pemuda sufaha, tolol ya kalau bahasa kasarnya. Sabda ini Kanjeng Nabi. Memang yang mengangkat umat ini, yang menjadikan umat ini hebat pemuda. Tapi sebaliknya kehancuran umat ini juga banyak dipegang, dipengaruhi oleh anak muda. Dalam riwayat yang lain masih Sahih Bukhari, halakatu ummati ala yadi ghilmatin min Quraisy. Ada kata-kata Quraisynya.
bocah-bocah dari Quraisy. Kata ulama diantaranya mungkin karena memang tokoh ketika itu harus Quraisy. Kalau sekarang ya nggak mesti Quraisy, berarti bisa dikembangkan. Anaknya tokoh gitu, kalau saya ini. Anaknya tokoh, buh tokoh apa ae? Lho iya sing ngrusak agama biasa ya amit ya amit. Nek ke anaknya Habib ya anak kiai biasa ya. Gus-gus ya, gus-gus sing waktu nakal-nakal. Nek masalah politik biasanya anaknya pejabat. Ya enggak, ya yang merusak mana-mana itu. Nek ke anaknya anggota dewan, anaknya jenderal, anaknya presiden. Antara itu. Lewis disabdani Kanjeng Nabi halakatu ummati ala yadi ghilmatin min Quraisy. Anak-anak tokoh itu sangat-sangat berpotensi untuk merusak umat. Makanya ngati kita nggak mau menuduh tokoh tertentu A, B, C, enggak, ini hati-hati. Kan mungkin kita ini juga calon-calon tokoh ya, mungkin ya tadi usia 40, 50 atau 70 kayak yang punya KFC tadi. Nah, hati-hati. Nasihati anakmu, kowe aja aneh-aneh. Kowe iso dadi asbab hidayah, tapi juga bisa jadi asbab kehancuran. Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari juga, saya khruju qaumun fi akhir zaman huddathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaidil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamkuruna min ad-din kama yamurku sahmu min ar-ramiyah fa inna ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Nabi bersabda, akan datang satu kelompok di akhir zaman yang kebanyakan itu pemuda. Oke, ini pemuda. Sufahaul ahlam. Kapatek seneng mikir. Bodoh. Mereka mengatakan, berkata, berjargon dari perkataan sebaik-baiknya manusia. Senengane nukil hadis. Dalam riwayat yang lain yaqra'unal Qur'an. Dalam riwayat yang lain suka mengangkat jargon kembali kepada Allah dan Rasulnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, tapi imannya tidak sampai kepada hati-hati mereka, tidak sampai pada kerongkongannya, apalagi hati. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah. Anak panah kan kelihatannya masuk ke objek, tapi sebetulnya kan keluar. Artinya apa? Di akhir zaman nanti di antara yang berpotensi merusak agama adalah juga anak-anak muda. Lihat orang-orang PKI itu, isinya ya anak-anak muda. Mahfum ini, yang bikin rusuh di mana-mana kebanyakan juga anak muda. Bahkan yang dalam agama pun lah juga anak agama. Kuliah jurusannya agama, jurusannya syariat, jurusannya ini dan itu, tapi malah ngomongnya Al-Quran tidak relevan, hadis tidak relevan, Islam ini dan itu. Jangan merasa benar sendiri. Atau sebaliknya lagi ekstrem kanan, dikit-dikit amit, bid'ah, syirik, kufur lah. Ini ternyata juga sudah disabdakan oleh baginda Muhammad SAW, huddathul asnan. Semoga setelah kita melihat ada pemuda yang berpotensi untuk menjadi orang-orang baik dan penggerak-penggerak kebaikan, juga ada pemuda-pemuda yang bikin halakatu ummati. Nah, kita bisa mengaca dan introspeksi. Kita mau milih yang mana nih? Nah, milih yang pertama, golongannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, golongannya Sayyidina Umar, golongannya Sayyidina Ali, golongannya Mu'adz bin Jabal, dan kemudian para tabi'in yang kemudian rata-rata juga masih muda, Imam Syafi'i jadi mufti umur 14-15 tahun, Imam Malik dan lain sebagainya. Ataukah jadi halakatu ummati? Semoga saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengelompokkan kita, memasukkan kita, menolong kita untuk menjadi pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, teman-teman kita, bangsa, negara, agama. Allahumma amin. Saya kira sudah cukup. Suwe banget ya. Nggak setengah jam, maunya setengah jam tadi 14. Nih, mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup ini majelis. Apa?
Jadi memang di hadis itu lafadznya yang menghancurkan agama itu Ugailimah sama Akrimah. Dari penafsiran mana maksudnya tuh yang dimaksud itu sabar. Jadi begini, kata-kata hulam apalagi pakai tasghir ya, ugailim, memang pada dasarnya digunakan untuk sobi. Hulam itu mirip sobi, sekitar usia ya 7, 6 sampai 15 tahun. Tapi kadang-kadang dalam hadis maupun Al-Qur'an yang dimaksud itu bukan ala zahirihi, bukan ala zahirihi. Maksudnya hulam di situ ya hulam di atasnya juga termasuk syabab. Dan memang hadis ini menjadi viral kembali ketika masa Bani Umayyah, yang ketika itu khalifahnya rata-rata muda, dan mudanya bukan bocil umur 10-11 tahun, enggak. Ya memang usia-usia 20-30 tahun. Jadi ugailimah di sini bisa dimaksudkan ke makna syabab, sebagaimana kata syekhun itu kadang-kadang dimaknai syabab juga. Kita kan kadang-kadang gitu, ada monggo syekh. Loh, ini umur belum 40 tahun kok kamu bilang syekh? Maksudnya syekh fil ilmi. Dia ini usianya mungkin syabab tapi ilmunya tua. Ini bisa disebut sebagai syekh gitu. Apa lagi? Udah cukup. Nih, kita tutup dengan surat Fatihah, kemudian dengan doa kafir majlis. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.